yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini marilah kita terima firman Tuhan untuk renungan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sebelum kita terima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberi waktu kami untuk kami menerima firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk kami selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bimbing berkati kami Tuhan di dalam kami melakukan firman Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa atas kesalahan kami di dalam kami akan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini sebagai landasan terambil dari Amsal 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri hanya banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah dihukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berperilaku yang berliku-liku jalannya. Sekalipun ia kaya, orang yang memelihara hukum adalah anak-anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun ayat nas pagi hari ini terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Renungan pagi hari ini kita beri judul Jangan Mengeraskan Hati.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 anak muda mendaki gunung. Setelah hampir 3 jam, mereka sadar bahwa mereka salah jalan. Situasi rute yang mereka tempuh tidak sesuai dengan gambaran yang disebutkan di dalam panduan. Kita kembali. Mereka bersepakat dan segera turun ke base camp. Beruntung kalian menyadari kekeliruan kalian, kata petugas di sana, di base camp itu. Rute tadi menuju area longsor yang belum stabil, sangatlah berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh jadi kita punya pengalaman serupa. Beberapa saat setelah suatu tindakan kita melihat tanda bahwa tindakan kita keliru atau tindakan kita itu salah. Kembali ke base camp, kata orang yang menunggu atau petugas base camp itu. Tetapi orang bisa bersikap lain. Meski tahu bahwa langkahnya salah atau akan salah, orang tetap melanjutkan langkahnya yang salah. Orang tahu bahwa menyuap itu salah, namun tetap saja orang menyuap. Orang tahu ketidaksetiaan menghancurkan keluarga, terutama anak-anaknya, namun tetap saja orang mempermainkan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengeraskan hati adalah dengan sadar mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti, dan bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu langkah itu salah. Amsal 28 ayat yang ke-14 mengingatkan, mengeraskan hati hanyalah akan menyeret kita kepada malapetaka. Menyadari bahwa sesuatu salah atau akan salah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita dari hal-hal yang buruk. Mengeraskan hati terhadap kesadaran itu dan bersikukuh untuk berjalan pada arah yang kita tahu kita salah adalah mencelakakan diri sendiri dan merendahkan kebaikan Tuhan. Saya kira kita tidak menginginkan hal seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan menyadari bahwa sesuatu salah atau akan salah adalah cara Tuhan untuk memberi pencerahan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang salah. Tuhan memberkati.